Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda Erisa, yaitu guru matematika di kelas 5. Sesuai request, ada yang meminta untuk penjelasan trik menyamakan penyebut, yaitu hari ini kita akan fun learning ya. Bisa disimak penjelasan dari Bunda ya, bagaimana menyamakan penyebut. Ya, di sini Bunda R memberikan contohnya 2/3 ditambah 5/7 untuk satu kali operasi hitung pecahan. Sementara yang di sebelah kanan adalah operasi hitungnya 2 kali, yaitu pecahan ditambah pecahan ditambah lagi pecahan. Nah, untuk konsep penjumlahan pada pecahan itu adalah penyebutnya harus sama. Setelah sama, maka yang dijumlahkan hanya bagian atas, yaitu 2 ditambah 5, namun bukan 2 ditambah 5 karena sudah ada perubahan penyebut yang akan disamakan nanti ya. Kemudian begitu juga yang 2 kali operasi hitung, pembilangnya ini nanti akan berubah ketika sudah sama penyebutnya. Setelah penyamaan penyebut, barulah pembilang bagian atas baru bisa ditambahkan atau dijumlahkan. Nah, Bunda akan menjelaskan yang di sebelah kiri dulu. Ini sama dengan video yang pernah dijelaskan oleh Bunda Ratna, yaitu penyebutnya kanan, kiri, dan kanan dikalikan. Berarti 3 dikali 7 seperti ini, 3 kali 7. Kemudian di sebelahnya juga begitu, 7 dikali 3, 7 dikali 3. Nah, masing-masing pecahan pengalinya harus sama. Kalau di bawah dikali 7, maka di atas dikali 7. Kalau di video Bunda Ratna juga udah jelas ya, bahwa dikali silang, pembilang atas dikali dengan penyebut 2 di bawah ini ya. Begitu juga pembilang atas yang kedua dikalikan dengan penyebut pertama. Seperti yang Bunda tuliskan di sini dengan tinta yang berbeda ya. 5 kali 3, yang satu 2 kali 7. Maka hasilnya tinggal kita hitung, 2 kali 7 berapa? 14. 3 kali 7 berapa? 21. 7 kali 3 berapa? 21. 5 kali 3 berapa? 15. Nah, agar kalian bisa teliti, tidak terburu, maka penyebutnya yang sudah sama ini biasanya ya, terkadang anak-anak itu langsung dijumlahkan yang bagian bawahnya juga, padahal itu salah konsep. Nah, supaya tidak salah konsep, maka Bunda Erisa di sini mengajak untuk menegaskan bahwa jika sudah sama, maka kita buat satu penyebut saja seperti ini, 21. Maka pembilangnya ada operasi penjumlahan 14 ditambah 15 ya. Kemudian hasilnya berapa? Yaitu pembilangnya 29, penyebutnya 21. Lagi-lagi harus teliti, apakah pembilangnya besar? Kalau pembilangnya lebih besar, maka hasil akhirnya adalah apa? Ya, pecahan campuran. Maka kalau pecahan campuran nggak boleh pusing-pusing, penyebutnya juga harus sama. Kalau penyebutnya 21, maka di sini juga 21. Maka 21 kali berapa mendekati 29? Oh, dikali 1. Maka bilangan bulat pada pecahan campurannya adalah 1. Nah, terus pembilangnya berapa, Bun? Pembilangnya adalah ditambahkan berapa supaya 29? Misal nih, 21 kali 1 21 ya. Padahal di sini 29. Kurang berapa? Kurang 8 kan? Tulis di sini 8. Begitu. Paham ya? Begitu juga operasi hitung penjumlahannya sampai 2 kali seperti ini. Nah, berarti menyamakan penyebutnya jangan lupa. Kalau 3 ini
dikalikan 5 dikalikan 7. Nih, 3 dikali 5 kali 7. Begitu juga yang di tengah. Yang di tengah sama. 5 dikali 3 dikali 7. 5 kali 3 kali 7. Begitu juga di sebelah kanannya lagi. 7 dikali 3 dikali 5. Nih, seperti penjelasannya Bunda di sini ya, perhatikan. Nah, masih ingat? Karena dia operasi penjumlahannya ada 2 kali, dia dikali silangnya, yaitu pembilang dikali dengan penyebut 2 dan juga penyebut 3, seperti ini. Nah, dia sama dengan penyebutnya kan, dikalinya pengalinya sama atas bawah, seperti di kelas 4. Masih ingat kan? Nah, begitu juga di sebelahnya. Kalau di bawah dikali 3 dikali 7, maka di atas dikali 3 dikali 7. Ini 2, 1, 5. 2, 1, 5. Kemudian di bawahnya sini dikali 3 dikali 5, maka di atasnya begitu juga, dikali 3 dikali 5. Nah, masing-masing kita kalikan, hasilnya berapa diletakkan pada lokasinya masing-masing. Nah, seperti yang Bunda jelaskan tadi, anak-anak itu biasanya terkadang penjumlahan ya di bawahnya juga dijumlahkan, padahal itu salah konsep. Supaya tidak terjadi salah konsep, maka setelah menemukan hasil perkalian masing-masing, yang penyebutnya kita satukan aja, cuma satu kali menulis per 105. Di atasnya operasi penjumlahan 14 ditambah 21 ditambah 15, hasilnya 50 per 105. Nah, masih ingat pelajaran kelas 4? 0 ditambah 5 berapa? 0 ditambah 5. Bilangan yang paling belakang ada angka 0 dan 5 pasti bisa dibagi 5. Maka kita bagi 5 bagi 5. Hasilnya 10. 105 dibagi 5 hasilnya 21. Jadi disederhanakan menjadi 10 per 21. Ini masih bisa disederhanakan nggak, Bun? Tidak, dikarenakan ini ganjil, ini genap. Sudah paling kecil angkanya, maka paling akhirnya adalah 10 per 21. Oke? Ya, untuk yang kedua di sini Bunda contohkan penjumlahan antara 2 per 5 ditambah 7 per 9. Ini terlihat penyebutnya juga berbeda kan? Karena kita dalam rangka belajar menyamakan penyebut. Perhatikan angka penyebutnya. Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 9. 5 itu bilangan apa? Prima kan? 9 itu bilangan apa? Ganjil kan? Nah, Bunda sini mencontohkan penyebut, apabila penyebutnya prima ganjil, nanti ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Yang pertama bisa dengan saling dikalikan, maka penyebutnya sama. Cara yang kedua, penyebut terbesar sebagai penyebut yang sama. Lihat, angka 3, angka 9 sama kan? 3 prima, 9 ganjil. Namun untuk pecahan 2 per 3 ditambah 5 per 9 itu lebih cepat dengan kita melihat angka penyebut yang terbesar sebagai penyebut yang sama. Jadi 3 dan 9 penyebutnya yang besar berapa? 9 kan? Maka kita tentukan dia sebagai penyebut yang penyebut yang disamakan. Jadi 9 9. Kalau di sini berbeda. Dia caranya sama dengan yang pertama tadi, yaitu sama dengan di videonya Bunda Ratna, bahwa saling dikalikan, yaitu kanan dikali kiri, kiri dikali kanan. 5 dikali 9 ini, kemudian 9 dikali 5 ini, ya kan? Sama kan? Kemudian pembilang pertama dikali penyebut kedua, tuh. Begitu juga yang sebelah kanan, pembilang 2 dikali dengan penyebut pertama. Kita perhatikan, untuk pecahan yang ini pengalinya sama kan? Atas bawah, bawah dikali 9
di atas juga dikali 9. Begitu juga ini, di bawah dikali 5, maka dikali 5, ya kan? Nah, kemudian lakukan seperti biasa, pengalinya, hasil perkalian dimasukkan pada tempatnya masing-masing. Agar tidak terjadi salah konsep, maka dibuatkan tulisan satu kali saja penyebutnya, yaitu per 45. Di atasnya 18 ditambah 35, maka hasilnya 53 per 45. Seperti yang Bunda jelaskan pertama tadi, bahwa pembilang diperhatikan, jika lebih besar maka hasil akhirnya bilangan pecahan campuran. Dan bilangan pecahan campuran tentu penyebutnya tetap. Di sini 45, maka dia pun juga 45. Sehingga kita bisa menghitung 45 dikali berapa mendekati 53, yaitu dikali 1. Kalau dikali 2 lebih dari 53, maka di sini bilangan bulatnya adalah 1. 1 dikali 45 adalah 45. 45 ditambah berapa supaya 53? Oh, hasilnya adalah 8. Ya kan? Nah, maka di sini hasilnya 18 per 45. Ini yang sebelah kiri sama dengan yang pertama. Walaupun sama-sama prima ganjil, ini juga prima ganjil, berbeda kalau ini dengan cara lain, yaitu lihat dari penyebutnya. Jika yang besar ini bisa dibagi dengan yang kecil, maka kita pilih yang paling besar sebagai penyebut yang sama, ya kan? Misalnya 9 dibagi 3 berapa? Ada hasilnya kan? Hasilnya 3, maka 9 kita tentukan sebagai penyebut yang sama. 9. Kalau di sini tadi 9 sama 5 mau diambil yang 9 nggak bisa. Kenapa? Karena 9 dibagi 5 ada hasilnya nggak? Tidak ada kan? Maka dia menggunakan cara saling dikalikan, sama seperti videonya Bunda Ratna. Kalau ini lebih cepat, nggak terlalu banyak hitungan perkalian, maka kita pilih angka yang terbesar, dikarenakan yang terbesar punya hasil ketika dibagi dengan yang kecil, ya. Kalau di sini 9, kita tuliskan per 9. Yang di atasnya bagaimana, Bun? Di atasnya berarti 9 dibagi 3, 9 bagi 3, setelah itu sama atasnya dikali 2, ya. Kemudian ini penyebutnya sama sudah kan? Berarti dia tetap juga atasnya 5. Nah, baru kemudian kita hitung yang ada pembagian dan perkalian ini, letakkan pada tempatnya. 9 dibagi 3, 3 kali 2, 6. Jadi di sini 6 per 9 ditambah 5 per 9. Nah, untuk penjumlahan seperti biasa, agar tidak salah konsep, maka kita buatkan pernya satu kali aja, per 9. Pembilangnya kita tulis 6 ditambah 5 berapa? 11 per 9. Lagi-lagi ini pembilangnya besar, maka hasil akhirnya adalah bilangan pecahan campuran, yaitu penyebutnya harus tetap, yaitu di sini 9, maka di sini 9. 9 kali berapa mendekati 11? 1. 1 kali 9, 9. 9 ditambah berapa supaya 11? Ditambah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1, 2 per 9. Begitu ya, anak-anak. Nah, kemudian ini yang menggunakan cara KPK dapat membantu menyamakan penyebut. Walaupun dia di sini penyebutnya ganjil genap, lalu di sini genap-genap atau ganjil genap, itu tetap bisa dipakai dengan KPK. Kalau penyebutnya angkanya besar-besar, kalau angkanya besar-besar seperti ini mau dikali silang, saling dikalikan. Misalnya 18 yang seperti cara pertama, 18 kali 12 atau 12 kali 18, ribet, panjang kan? Pasti anak-anak malas menghitung 18 dikali 12. Nah, lebih asik lagi dengan menggunakan KPK. Masih ingat KPK? Yang ahli KPK insya Allah bisa. Yang agak-agak lupa, yuk kita review di sini, yaitu KPK. Misal kita bahas yang kiri dulu ya. 2 per 15 ditambah 1 per 9.
KPK dari penyebut 15 dan 9 itu berapa? 45. Dapat dari mana, Bun? Ingat pelajaran KPK, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, faktorisasinya 15 berapa? 3 kali 5. 9, 3 kali 3. Pohon faktor ini terhenti ketika diakhiri dengan bilangan prima. Ini semua bilangan prima kan? Berarti pohon faktornya cukup segini aja, tidak ada cabang lagi seperti yang di sebelah, ya. Nah, kemudian syarat KPK adalah cari angka yang kemudian pilih angka berpangkat terbesar. Cari angka yang sama ini maksudnya ya, Nak. Misalnya antara 15 dan 9 ini faktorisasinya yang sama kan angka 3 nih. Nah, cari angka yang sama kemudian pilih pangkat terbesar. Antara sesama 3 ini yang pangkat terbesar yang mana? Oh, 3 pangkat 2. Maka kita tulis di sini 3 pangkat 2. Ada lagi nggak yang sama? Kalau tidak ada ya sudah. Kemudian kita beralih ke syarat kedua, cari angka yang berbeda jika ada. Ada nggak? Oh iya ada, itu angka 5 ini. Nah, kita masukkan 5. Kemudian kita hitung 3 kuadrat 9. Jadi 9 kali 5 berapa? 45. Oh, KPK dari 15 dan 9 adalah 45. Maka sebagai penyebut yang sama, kita tulis di sini 45, kita tulis di sini 45. Per 45 ditambah per 45 ya. Nah, lagi-lagi ingat pembilangnya bagaimana? 45 dibagi dengan pembilangnya ini 15, kemudian dikali dengan pembilangnya. Maaf, Bunda ulang, penyebut ini dibagi dengan penyebut ini, kemudian dibagi dengan 45 dibagi dengan penyebutnya ini 15, kemudian dikali dengan pembilangnya gitu ya. Jadi 45 dibagi 15 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. Begitu juga yang sebelah kanan. 45 dibagi 9, kita tulis 45 dibagi 9, kemudian dikali 1. Hasilnya 45 dibagi 9, 5. 5 kali 1, 5. Nah, kembali Bunda ingatkan supaya tidak salah konsep, kita buat tulisan pernya adalah sekali saja. Maka per 45 karena sudah memiliki penyebut yang sama. Ya, kemudian untuk yang di sebelah kanan begitu juga 2 per 18 ditambah 5 per 12. Walaupun dia sesama genap, sama caranya. Kita ikutin, dapatnya sekian nih. Cari angka yang sama. Ini Bunda ketinggalan mengetiknya ya. Cari angka yang sama, kemudian pilih angka yang berpangkat terbesar. KPK itu cari pangkat yang terbesar. Ini ada yang sama 2 sama 3. Antara 2 atas dan bawah, mana yang berpangkat besar? Oh, 2 pangkat 2. Maka kita tulis di sini 2 pangkat 2. Kemudian yang 3-nya yang terbesar berapa? 3 pangkat 2 juga, Bun. Ya udah, kali 3 pangkat 2. 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat berapa? 9. 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 ya. 4 kali 9 berapa? 36. Maka ini sebagai penyebut yang sama. Langsung kita buat per 36 ditambah per 36. Pembilang ya. Yuk, ingat penyebut penyebut dibagi 18 dikali 2. Penyebut yang sudah sama dibagi dengan penyebut aslinya dikali dengan pembilang aslinya, sehingga nanti pembilangnya berubah menjadi 4, yaitu 36 dibagi 18 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? Salah Bunda, 36 dibagi 18 adalah 2. Oh ya, 2 kali 2 berapa? 4. Bener ya. Jadi 4 per 36. Begitu juga sebelah kanan. 36 dibagi dengan penyebut aslinya 12, kemudian dikali pembilang aslinya. Oke, jadi 36 dibagi 12 berapa? 3. 3 kali 5 berapa? 15, hingga 15 per 36. Agar tidak salah konsep, maka dibuat satu kali pernya, per 36, sekali saja. Kalau ini kan ada 2 kali nih, supaya tidak salah konsep, nanti terikut untuk dijumlahkan. Nah, gaswat itu ya. Kemudian 4 ditambah 15 ya, berapa? 19 per 36.
Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang atas pembilangnya ini adalah bilangan prima. Sudah mentok, tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, sama dengan ini juga. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena 11 adalah bilangan prima. Jelas ya, anak-anak? Mau penyebutnya ganjil-ganjil atau genap-genap, caranya dengan menggunakan KPK sama. Tak ada bedanya. Nah, kemudian di sini ada latihan. Silahkan dikerjakan sendiri. Coba dengan penjelasan yang tadi, pakai yang KPK ataukah pakai yang saling dikalikan ataukah pakai yang terbesar gitu. Kalau mau pakai yang terbesar itu syaratnya adalah apa? Syaratnya yang besar dibagi yang kecil ada hasilnya, maka kita pakai yang besar. Kalau tidak ada hasilnya, maka dikalikan, maka saling dikalikan, begitu ya. Nah, ini ada 9 soal. Atau mau digenapkan ditambah 1 soal lagi? Nggak, ini cukup ini saja. Silahkan dikerjakan untuk berlatih berhitungnya, sehingga cerdas berhitungnya juga oke. Begitu ya anak-anak. Bunda akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.